Renungan dan doa bagi Kristen, firman Tuhan di pagi hari. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kami percaya pada kesempatan pagi hari ini kita ada oleh karena kasih Tuhan. Dan kita semua, saya percaya, terlebih anak-anak Tuhan yang sedang mendengar, dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera dalam hidup. Sebelum kita bersama-sama menikmati renungan bagi Kristen saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa kita kepada Allah. Kembali kami Tuhan bersyukur buat segala kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami datang kembali menghadap hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat segala kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang pembaringan, sepanjang rehat malam hari kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami datang berserah kepada Tuhan. Kami akan bersama-sama menikmati renungan pagi Kristen saat ini juga. Biarlah Tuhan yang berikan kami hikmat untuk dapat mengerti, kami dapat merenungkannya siang dan malam, menjadi pedoman sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kami. Kami siap menerima, kami siap makan dan minum dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tema atau judul renungan pagi kita pada kesempatan pagi hari ini, tetap teguh meski dalam goncangan. Tetap teguh walau dalam goncangan. Mari kita ambil Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tertulis dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Demikian kebenaran firman Tuhan. Satu kali lagi aku menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saat kesempatan pagi hari yang indah ini, kita datang kepada Tuhan. Kita sama-sama menikmati renungan pagi pada kesempatan pagi hari ini. Alkitab berulang kali mengingatkan bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini tidak kekal. Tentu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini sudah kita ketahui, bukan menjadi kalimat atau sesuatu yang baru dalam pikiran, dalam pendengaran kita. Kita boleh melihat gedung-gedung yang megah, gedung-gedung pencakar langit, menara yang tinggi. Bahkan langit dan bumi sekalipun Bapak Ibu Saudara akan digoncangkan. Di dalam Yesaya 2 ayat 12 dan 17 juga berkata, sebab hari Tuhan semesta alam akan datang atas segala yang sombong dan tinggi. Keangkuhan manusia akan ditundukkan dan keangkuhan manusia akan direndahkan. Hanya Tuhan yang akan ditinggikan pada hari itu. Demikian juga Yesus menubuatkan dalam Matius 24 ayat 29 Bapak Ibu Saudara, bahwa matahari akan gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, dan kuasa langit akan goncang. Wahyu pun menyingkapkan penglihatan bahwa bumi, gunung, dan pulau-pulau akan bergeser dari tempatnya. Tentu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, gambaran ini
dengan sangat-sangat jelas menunjukkan bahwa semua yang kita anggap kuat, kita anggap indah, dan yang kita anggap permanen, sesungguhnya bisa hilang, bisa hancur dalam sekejap. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah mengizinkan semua ini terjadi dalam dunia ini, dalam kehidupan kita? Penulis kitab Ibrani memberikan jawabannya dalam Ibrani 12 ayat 26-28. Segala sesuatu yang dapat digoncangkan akan digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tentu Allah ingin menyatakan bahwa hanya ada satu kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dunia ini bisa runtuh, apapun yang ada di dalam dunia ini, semesta alam, semuanya akan runtuh. Tetapi kerajaan Allah berdiri teguh untuk selama-lamanya. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang perlu kita renungkan, di mana kerajaan kita berdiri? Apakah kita sedang membangun hidup di atas hal-hal yang fana dan mudah tergoncang, ataukah kita menaruh dasar pada Kristus dan kerajaannya yang kekal? Mari kita kembali meneguhkan hati Bapak Ibu Saudara, bahwa kita dipanggil untuk menjadi bagian dari kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Bukan pada harta, bukan pada kuasa, bukan pada keangkuhan, bukan kepada intelektual atau apapun yang ada pada kita, pada dunia ini, melainkan pada iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang akan datang itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah senantiasa kita menaruh hidup kita berakar kuat di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan kita, di dalam Allah kita, sehingga apapun yang tergoncang di sekitar kita tidak membuat kita gentar, malahan kita tetap berdiri teguh karena kita adalah warga kerajaan Allah yang kekal. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, mungkin dunia ini menawarkan keindahan, menawarkan kekayaan dalam hidup kita, supaya kita boleh berjalan melupakan tujuan akhir hidup kita, tujuan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Dunia akan begitu cermat, begitu licik. Iblis pun demikian bekerja, sedemikian baiknya menawarkan dunia ini kepada kita, menunjukkan kemegahan-kemegahan untuk kita terpaku, kita tinggal, sehingga kita tidak menjadi warga kerajaan Allah yang kekal itu. Tidak ada bagian kita lagi di sana. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka marilah kita berakar kuat, berdiri teguh di dalam Yesus Kristus. Kami percaya apapun dan bagaimanapun kehidupan kita akhir-akhir ini, kesulitan hidup atau kesuksesan kita, mari tetap bersandar, terus waspada, terus senantiasa berjaga-jaga di dalam Dia. Demikian renungan pagi Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari yang indah ini. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu tak pernah habis dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik, Engkau teramat baik, tak pernah jauh meninggalkan kami. Bahkan tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami begitu menikmati, merasakan setiap kebaikan, sentuhan, karya tangan kasih Tuhan dalam hidup kami. Maka pada kesempatan pagi hari ini, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan
Dan juga kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi Kristen, firman Tuhan di pagi hari ini. Biar senantiasa mereka diberkati. Diberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menonton tayangan ini senantiasa. Allah yang bekerja dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam segala cita-cita, usaha, rancangan-rancangan yang ada dalam hati mereka. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan untuk boleh mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Meski Tuhan ada mungkin kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka, ada sakit penyakit yang datang menghampiri tubuh mereka, kami percaya mereka tidak akan melemah. Mereka akan senantiasa datang, berserah, bersandar penuh kepada Tuhan dengan totalitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa pagi hari ini dimulai oleh anak-anak Tuhan dengan pengucapan syukur, maka berkat-berkat Tuhan terus mengalir, menjadi bagian milik kepunyaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa-doa kami, renungan firman Tuhan ini dalam hati umat-umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.